Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak-hak warga negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Dalam negara Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bentuk negara dan kedaulatan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian melindungi hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin berbagai hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan lain sebagainya. Lalu mengatur pembagian kekuasaan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, yaitu MPR dan DPR, kekuasaan eksekutif, presiden dan wakil presiden, dan kekuasaan yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Di dalam negara Republik Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak rakyat berdaulat ini, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Ada beberapa hak rakyat berdaulat di Republik Indonesia, diantaranya hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu memilih dan dipilih. Rakyat berhak memilih wakil-wakil mereka dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Rakyat juga berhak untuk dipilih menjadi anggota lembaga-lembaga tersebut. Lalu menyampaikan aspirasi. Rakyat berhak menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, kepada pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti demonstrasi, petisi, media massa, dan lain-lain. Berorganisasi. Rakyat berhak membentuk dan bergabung dalam organisasi politik, organisasi kemasyarakatan atau ormas, dan organisasi lainnya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Lalu hak mengawasi penyelenggaraan negara. Mengkritik. Rakyat berhak mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Lalu memantau, mengontrol. Rakyat berhak memantau, mengontrol kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Menuntut pertanggungjawaban. Jika pemerintah melakukan penyelewengan atau melanggar hukum, rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hak menentukan nasib sendiri. Referendum.
Dalam hal-hal tertentu yang sangat penting, rakyat dapat meminta pendapatnya secara langsung melalui referendum. Hak atas sumber daya alam. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pemanfaatan sumber daya alam harus ditujukan untuk kepentingan rakyat. Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Di samping hak, rakyat juga memiliki kewajiban, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan membela negara. Melaksanakan hak-hak dengan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan hak-haknya, rakyat harus bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya menjamin hak-hak rakyat berdaulat ini. Namun pelaksanaan hak-hak tersebut juga tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dari fh.unpati.ac.id. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia Republik Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak-hak ini merupakan hak yang melekat pada setiap individu warga negara Indonesia dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Beberapa hak asasi warga negara Republik Indonesia: hak asasi pribadi, hak untuk hidup. Setiap warga negara berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak mengembangkan diri. Setiap warga negara berhak atas kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hak atas rasa aman. Setiap warga negara berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekerasan dan ketakutan. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Setiap warga negara berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan. Lalu, hak asasi hukum. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan hukum. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara damai. Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, pengasingan, atau pembuangan harus dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Hak asasi ekonomi. Hak asasi pekerjaan. Hak atas penghidupan yang layak.
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak untuk memiliki sesuatu. Warga negara berhak untuk memiliki sesuatu dan tidak boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang. Hak asasi sosial dan budaya. Hak atas pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak atas kesehatan. Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu hak menikmati budaya. Setiap warga negara berhak untuk menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional. Lalu hak asasi politik. Hak memilih dan dipilih. Warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan masih banyak lagi hak asasi warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penting untuk diingat bahwa hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan. Sebagai warga negara yang memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan ikut serta dalam membangun bangsa dan negara. Disarikan dari www.kompasiana.com. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Hak-hak warga negara Republik Indonesia. Mewujudkan tujuan negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Selain agenda utama, Undang-Undang Dasar 1945 juga memuat agenda-agenda lain yang lebih spesifik seperti mengatur sistem pemerintahan daerah, mengatur keuangan negara, mengatur pertahanan dan keamanan negara, mengatur pendidikan dan kebudayaan, mengatur perekonomian nasional, mengatur hubungan luar negeri. Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, agenda utama Undang-Undang Dasar 1945 tetap sama, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan.
Tugas pokok negara untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya adalah menjalankan amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga kedaulatan negara. Negara harus menjaga wilayah dan kedaulatannya dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, menjamin keamanan dan ketertiban. Negara harus menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi seluruh warga negara, melindungi hak asasi manusia. Negara harus menjamin dan melindungi hak asasi semua warga negaranya tanpa diskriminasi, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan taraf hidup rakyat. Negara harus berupaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya melalui berbagai program pembangunan, menyediakan fasilitas umum. Negara harus menyediakan fasilitas umum yang memadai seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Mengentaskan kemiskinan. Negara harus berupaya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas pendidikan. Negara harus menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara harus mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa, membudayakan literasi. Negara harus meningkatkan minat baca dan budaya literasi di masyarakat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, berperan aktif dalam forum internasional. Negara harus aktif dalam organisasi dan forum internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia, menegakkan hukum internasional. Negara harus mematuhi dan menegakkan hukum internasional dalam hubungannya dengan negara lain, menjalin kerjasama internasional. Negara harus menjalin kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang untuk saling menguntungkan dan menciptakan perdamaian dunia. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut sangatlah mudah, hanya cukup bermodalkan kemauan dan niat baik, tulus ikhlas. Ibaratnya hanya semudah pencet tombol. Karena apa? Karena negara memiliki berbagai instrumen, antara lain negara memiliki lembaga-lembaga tinggi, MPR, DPR, Presiden, dan lembaga negara lainnya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menjalankan tugas negara. Negara dengan mudah mewujudkan karena negara memiliki aparatur ASN atau aparatur sipil negara atau PNS, TNI, dan Polri merupakan aparatur negara yang bertugas melayani masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Negara memiliki anggaran.
Anggaran APBN digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Wallahu wafiq ila wahmit tariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.